Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sahabat calon guru penggerak di seluruh Nusantara. Saya Dewi Suciati dari SDN Randu Bangu, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Lebih tepatnya, penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus pada murid saya. Adapun segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Aspek yang dikembangkan melalui restitusi ini adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang pada akhirnya membentuk karakter seorang murid. Kemudian, tahapan segitiga restitusi diantaranya validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Dari ketiga tahapan ini, kita mengajak murid untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada dirinya agar tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang positif pada kehidupannya. Contoh kasus pertama, ada seorang murid yang kesal dan marah atas perbuatan temannya. Murid tersebut dituduh menyembunyikan sepatu salah satu temannya. Kemudian, murid itu marah kepada temannya dan hampir saja menampar teman yang sudah menuduhnya tadi. Padahal sepatu yang hilang tersebut karena si pemiliknya salah menaruhnya. Kemudian murid tersebut menemui gurunya untuk mengungkapkan rasa kesalnya kepada teman tersebut, sehingga terjadilah dialog antara mereka berdua. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Naila, silakan masuk yuk. Masuk dulu. Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu? Kenapa? Kok wajahnya cemberut begitu? Kesal, Bu. Saya kesal banget dengan Maisha. Masa saya dituduh menyembunyikan sepatunya Jihan? Padahal Jihan yang lupa menaruh sepatunya di mana. Saya marah-marah lah. Dan hampir saja saya memukul Maisha tadi. Habis saya kesal banget. Oh begitu. Ya tentu saja kamu marah dan merasa kesal kepada Maisha. Bu Suci juga pasti seperti itu jika Bu Suci dituduh melakukan perbuatan yang tidak Bu Suci lakukan. Kemudian saat itu apa yang kamu lakukan kepada Maisha? Ya saya marah-marah lah, Bu, sama Maisha. Dan saya bentak-bentak Maisha di tempat teman-teman tadi. Dan hampir saja saya menampar Maisha, tetapi saya dindingkan sama Konita. Begitu ya? Saat kamu marah dan hampir saja menampar Maisha, pasti kamu punya alasan tertentu, bukan? Ya iyalah, Bu. Ya saya marah lah. Masa saya dituduh menyembunyikan sepatunya Jihan, padahal saya tidak melakukan hal itu. Ya saya marah lah. Ya, wajarlah kamu membela diri dan mempertahankan harga diri. Itu sudah pasti kamu lakukan, karena kamu ingin menjaga nama baikmu di depan teman-temanmu. Menjaga nama baik pasti sangat penting bagi kamu, untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Dan untung saja kamu dihentikan oleh Konita saat mau menampar Maisha. Ya, Bu, untung saya bisa menahan diri untuk tidak menampar Maisha. Saya hanya membentak-bentak saja, padahal saya sudah jengkel sekali. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tetapi Ibu salut kepada kamu. Kamu masih bisa menahan diri dan lebih bersabar lagi. Kamu memilih untuk tidak berbuat yang lebih parah lagi, bukan? Iya sih, Bu. Sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan yang tadi kamu marah-marah sama Maisha dan hampir saja menampar Maisha di depan teman-teman. Tindakan kamu itu kira-kira
sesuai dengan keyakinan dan prinsip kamu, bukan? Enggak lah Bu, sebenarnya saya tadi juga tidak ingin marah juga. Jadi, keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sangat bisa menghargai orang lain, tetapi saya terbawa emosi saja sampai tidak bisa menghargai Meisya. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu sangat penting bagi kamu? Iya, ya yakinlah Bu. Setuju. Kita harus menghargai orang lain. Namun, ada keyakinan yang harus kita lakukan saat kita sedang marah, bukan? Ya, saya lebih bersabar dan berpikir lebih tenang lagi dalam menentukan tindakan selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Ya, bersedia Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan lebih bertanggung jawab dan lebih bersabar lagi. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti kamu inginkan? Ya, banggalah Bu, karena saya lebih bersabar lagi dalam mengendalikan emosi saya. Baiklah kalau begitu. Mari kita pikirkan bagaimana kamu memperbaiki masalah ini. Kira-kira langkah awal apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berbicara baik-baik dan meminta maaf kepada Meisya ya Bu, karena tadi saya sudah memarahi dia. Selanjutnya, saya akan lebih sabar dalam mengontrol emosi saya jika dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian, saya akan mengusulkan kepada Bu Dian agar rak sepatu ditempel nama masing-masing siswa agar teman-teman tidak salah saat menaruh sepatunya. Setuju. Pasti kamu bisa melakukan semua ini. Dan pastinya Bu Dian juga menyetujui rencana kamu. Berikut adalah contoh kasus kedua. Ada seorang siswa memberikan laporan kepada gurunya bahwa ada salah satu teman yang tidak melaksanakan piket sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Murid tersebut pada saat piket berlangsung tidak ada di dalam kelas. Dia langsung pulang karena dia sudah lapar, capek, dan ingin segera beristirahat. Keesokan harinya, guru tersebut memanggil anak tersebut untuk menemuinya, untuk mengklarifikasi kebenaran informasi yang sudah diterimanya, sehingga terjadilah dialog di antara mereka berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Luki. Bu Suci, kenapa ya kok tiba-tiba Bu Suci memanggil saya untuk menemui Bu Suci di sini? Iya, saya tadi mendapatkan laporan bahwasannya kemarin Luki tidak melakukan piket kelas bersama teman-teman. Apakah informasi yang saya dapat itu benar? Iya Bu Suci kok bisa tahu? Iya, kebetulan kemarin Bu Suci tidak sengaja masuk kelas di saat teman-temanmu sedang piket membersihkan kelas. Ternyata saya tidak menemukan kamu, padahal di jadwal piket pada hari itu petugasnya adalah Luki. Lantas, kamu kemarin kemana? Kok tidak ada di kelas? Saya sengaja pulang duluan Bu, karena saya merasa sangat lapar sekali dan capek seharian belajar. Oh begitu. Kemudian saat itu apakah kamu meminta izin kepada teman-temanmu? Ya tidaklah Bu, tanpa bilang siapa-siapa saya pulang duluan. Kalau saya bilang pasti saya akan dimarahi teman-teman. Sekarang saya tanya, jika kamu tidak piket dan paginya kelas terlihat kotor, apakah kamu senang melihat kelas yang kotor? Apakah kamu nyaman belajar di dalam kelas yang kotor? Tidaklah Bu, belajar menjadi terganggu dan tentunya Bu Suci meminta untuk membersihkan kelas lagi sebelum pelajaran dimulai.
Betul sekali. Kelas yang kotor akan membuat suasana belajar tidak nyaman, dan jam pelajaran pun tersita untuk membersihkan kelas. Sekarang saat kamu meninggalkan kelas, tentunya kamu punya alasan tersendiri, bukan? Ya iyalah Bu, supaya cepat sampai rumah dan segera makan siang, terus langsung tidur. Ya, apa yang kamu lakukan itu wajarlah, Luki. Ketika Bu Suci seharian sudah beraktivitas dan sudah merasa lapar, pasti Bu Suci ingin segera pulang dan ingin segera beristirahat. Sekarang coba kita lihat, apakah sikap kamu kemarin sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu? Enggak lah Bu, sebenarnya kemarin saya juga ingin membantu teman-teman membersihkan kelas. Jadi, keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya sebenarnya saya sangat bertanggung jawab dan bekerja sama dalam kegiatan weekend ini Bu, tetapi karena kemarin saya capek jadi saya pulang duluan. Kamu meyakini tidak? Bertanggung jawab dan bekerja sama itu sangat penting bagi kamu. Ya yakinlah Bu. Setuju. Kita harus bertanggung jawab dan bekerja sama dalam kegiatan sekolah. Namun, ada keyakinan yang harus kita lakukan di saat kita capek, bukan? Ya, saya seharusnya lebih bisa menahan diri untuk tidak pulang terlebih dahulu sih Bu. Dengan bekerja sama dalam tugas piket, pasti waktunya tidak lama dan saya juga akan segera pulang jika kelas sudah bersih. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan lebih bertanggung jawab dalam melakukan tugas piket ini Bu. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti kamu inginkan? Ya bangga lah Bu, karena saya lebih bisa menghargai teman-teman dan bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas secara berkelompok. Baiklah kalau begitu. Yuk, mari kita sama-sama memperbaiki masalah ini. Kira-kira langkah awal apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bicara baik-baik dan meminta maaf kepada teman-teman karena kemarin saya sudah meninggalkan mereka. Selanjutnya, saya akan mengingatkan teman-teman agar tetap menjaga kebersihan kelas supaya kelas tetap bersih dan saat piket kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkannya. Sehingga kita pun cepat pulang untuk beristirahat. Dan saya juga akan membuat slogan-slogan tentang menjaga kebersihan untuk ditempel di kelas. Setuju. Ide yang sangat bagus sekali. Sekarang, silahkan Luki membuat slogan-slogan kebersihan kelas. Kemudian, silahkan ditempel di kelas agar semua teman-teman mengetahuinya.